Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi kepada semua keluarga Kopi Rohani, penggemar dan pendengar firman Tuhan melalui audio Kopi Rohani. Bersama kita selaku pembaca firman dan pemberenungan, Katekis Albins Ongkuden. Selamat mendengarkan. Shalom dan selamat pagi saudara-saudari terkasih. Pewartaan dan renungan kita pada pagi ini diambil dari Yohanes 12 ayat 24 hingga 26. Tuhan berserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Menjelang akhir hidupnya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji sahaja. Tetapi jika mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikuti aku. Dan di mana aku berada, di situ pun pelayananku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari terkasih, di masa ini semakin banyak anggota gereja, perempuan maupun lelaki, menawarkan diri untuk tugas pelayanan dalam gereja sebagai katekis, atau lebih dikenali sebagai pemimpin ibadat sabda. Saya sungguh terharu dengan keterbukaan hati mereka yang siap untuk melayani. Ini sekaligus membantu padri yang sangat terhad agar dapat menjangkau umat di kawasan terpencil yang sangat dahagakan firman Tuhan. Seorang padri paroki dalam satu homilinya mencabar para katekis-katekis supaya turun padang untuk menjerahi umat dimanapun mereka berada, terutama sekali mereka yang uzur dan sakit, yang tentunya merasa keseorangan dan memerlukan penghiburan, yakni rindu mendengarkan firman Tuhan. Saudara-saudari terkasih, hari ini kita merayakan pesta Laurentius, seorang deacon dan martir. Dia terkenal sebagai seorang deacon yang giat melayani orang-orang miskin. Dia adalah pelayan setia Paus Sixtus II di abad ketiga, yang ditugaskan mengurus harta kekayaan gereja untuk dibagi-bagikan kepada fakir miskin. Ketika Paus Sixtus dipenjara oleh penguasa Roma, Laurentius juga menemaninya. Namun, ketika Roma ingin merebut harta kekayaan gereja yang dikelolanya, Laurentius segera membagi-bagikan harta itu kepada fakir miskin. Perbuatannya ini membuat penguasa Roma marah, lalu menangkap Laurentius, kemudian membakar dia hidup-hidup. Kematiannya ini menjadi berita besar yang membangkitkan iman orang-orang Kristen ketika itu. Apakah kita demikian? Saudara-saudari terkasih dalam Tuhan, dalam Injil pada hari ini, Yesus bersabda, "Sesungguhnya
Jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Yang dimaksudkan biji gandum ini, saudara-saudari, adalah Yesus sendiri. Karena Dia telah korbankan dirinya di kayu salib, dan karena pengorbanannya ini kita telah diselamatkan karena dosa. Yesus juga mewartakan bahwa kerajaan yang diwartakannya akan tumbuh dan berkembang ke seluruh penjuru dunia. Inilah biji gandum yang mati dan tumbuh menghasilkan buah yang banyak itu. Kedua, saudara-saudari terkasih, Yesus berkata lagi, "Barang siapa melayani aku, ia harus mengikuti aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayananku akan berada." Saudara-saudari terkasih, nyawa atau hidup kita adalah milik Allah yang digunakan untuk kemuliaan Allah. Apakah kita sudah menghargai diri kita sendiri? Bagaimana dengan jiran atau orang di sekitar kita? Hidup kita tidak serupa. Ada yang berada dan ada pula yang berkekurangan. Sekecil dan sesederhana apapun, tetap harus dihargai sebagai suatu yang sangat bernilai, sebab kita semua pun adalah makhluk ciptaan Allah. Justru kita harus senantiasa saling membantu. Yesus menunjukkan bahwa hidup dan kematiannya merupakan penebusan dan penyelamatan bagi manusia. Demikian kita juga diajak mengambil sikap peduli, rela menolong, tidak mementingkan diri sendiri, tidak sombong, dan bersikap merendahkan diri. Inilah sebahagian dari bentuk iman kita akan Kristus. Seperti Santo Laurentius, marilah kita berani menghayati dan mewartakan Yesus, sumber keselamatan manusia, mati dan tumbuh untuk menghasilkan banyak buah. Semoga Tuhan memberkati kita. Terima kasih kepada Katekis Albinus atas firman Tuhan dan renungan sebentar tadi. Tuhan memberkati dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.